Oke, halo semuanya guys, berjumpa lagi bersama saya. So guys, pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone, ya ini adalah Nokia 3220. Sebuah handphone disco yang diluncurkan sama Nokia sendiri pada tahun 2004 silam. Nah, buat kalian semua yang pencinta memang disco-disco gitu ya, mungkin yang handphonenya kayak seperti Nothing Phone nih zaman-zaman sekarang dan kalian semua nggak kebeli, mungkin kalian bisa membeli handphone ini ya, walaupun memang handphone ini ya belum bisa dibuat nge-YouTube. Kalau nge-YouTube sih mungkin masih bisa ya, browsing masih bisa, walaupun dia masih pakai GPRS ya. Tapi kalau buat WA-an ya itu juga belum bisa ya, WA apa Facebook ya, Facebook, WhatsApp ya dan eh ini juga sebenarnya kameranya sih nggak gitu ngedukung guys ya. Buat kalian semua yang memang hobinya tuh fotografer segala macam gitu-gitu ini memang sebenarnya nggak sama sekali nggak recommended ya buat saya guys ya. Dan ini saya sebenarnya review ini bukan karena kemauan saya, tapi karena memang waktu itu sempat ada yang ada request guys ya. Jadi apa namanya waktu itu pernah ada yang request, Bang coba dong review Nokia 3220. Dan karena waktu itu memang handphonenya tuh lagi rusak, jadi saya nggak sempat ngerekam guys ya. Dan di sini saya sudah ganti LCD-nya dengan Nokia saya yang 7260 yang waktu itu udah pernah kita review itu ya. Itu kebetulan kemarin-kemarin tuh sempat jatuh dan casingnya tuh kebelah dua guys ya. Jadi akhirnya dari itu ya saya ambil kesempatan LCD-nya saya cabut dulu. Saya nyalain lagi lah handphone ini guys ya. Ini Nokia 3220. Sebuah handphone disco yang menurut saya sih ini memang mirip banget sama kayak Notif Phone ya. Ya walaupun sih kalau Nothing Phone itu kan dia lampunya cuma warna putih doang ya. Kalau handphone ini dia pilihan warnanya banyak banget. Ya walaupun sih untuk di handphone ini dia itu pilihan warnanya itu udah di-set dari komputer ya. Jadi kita nggak bisa ngeset di handphonenya. Kalau misalnya mau yang kayak gitu ya kita harus beli ya Sony Ericsson ya. Kalau nggak ya Sony Ericsson yang dulu pernah kita review tuh yang Z310i itu bisa ya dari handphone itu bisa di-set. Nah kalau handphone ini dia memang udah keset dari pabrikannya gitu ya. Dan ya, so pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone yang adalah Nokia 3220. Seperti apakah review dari saya? Langsung kita review ini adalah Nokia 3220. Let's check this out. Oke guys, jadi di sini kita akan coba langsung review aja dulu dari bagian bodinya dulu guys ya. Oke. Ya, untuk di yang saya punya ini saya punya warna merah ya. Sebenarnya aslinya ini warna putih, tapi karena waktu itu yang putihnya entah kemana casingnya ya. Jadi akhirnya sempat saya ganti jadi warna hitam dan saya ganti lagi dengan warna merah dan sekarang ini yang saya pakai nih warna merah ya. Ini casingnya KW ya yang saya punya ya. Kalau yang dulu-dulu tuh kebanyakan asli ya. Asli bukan bermaksud gimana gitu ya. Mungkin asli dari Nokia-nya tuh sebenarnya sih enggak. Cuman kalau menurut saya tuh asli itu kayak maksud saya tuh kayak apa ya? Rapi gitu guys ya casingnya guys ya. Masih rapi gitu. Kayak jadi katanya tuh kayak asli guys ya. Kalau handphone ini ya ini casingnya udah agak berantakan ya. Apalagi ini udah ada beberapa bagiannya ini memang udah patah ya. Soalnya ya namanya juga handphone dipakai sehari-hari guys. Dan ya untuk handphone ini LCD-nya saya copotan dari Nokia 7260 ya. Sebenarnya sih aslinya memang dari HP ini. Dan asli dari Nokia 7260 itu memang LCD-nya udah rusak ya. Cuman ya karena memang LCD-nya tipenya sama, akhirnya saya gantilah dengan ke Nokia 7260. Aslinya ini LCD yang ini juga punya HP ini ya. Dan ya ini handphone saya pengen pensiunin sebentar sih kayaknya soalnya saya ngerasa gimana ya, pengen pakai dulu gitu yang 7260 guys ya sampai casingnya itu benar-benar bulukan baru saya lepas lagi. Saya ganti lagi ke Nokia yang ini guys ya. Jadi ya karena memang alasannya sih bosan sih. Dan ya untuk di bagian depannya sendiri di sini kita review apa adanya aja guys ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di bagian depannya sini dia ada earphone dan earphone ini di atasnya sini ada kaca guys ya. Di depannya ya, di depannya ini ada kaca dan bisa kalian perhatiin kalau kacanya ini udah kebelah dua guys ya. Dia pernah jatuh mungkin. Dan untuk di bagian bawahnya sini juga sebenarnya di sini ada logo Nokia tapi karena memang ini screennya utuh udah nggak ada. Jadi logo Nokia-nya otomatis nggak ada. Screen-nya sih plastik dan menurut saya sih screen-nya itu kayaknya dia lumayan tipis ya. Jadi kalau misalnya jatuh apa gimana, kena ketekan dikit begitu harusnya dia patah. Dan di bagian dalamnya sini, di sini ada LCD-nya dan untuk LCD-nya ini 65.000 warna. Dan di bagian bawahnya sini juga dia ada keypad. Maaf ini agak gelap mungkin guys ya. Tapi ya di sini intinya kelihatan lah ya. Di sini ada keypad dan untuk keypadnya ini bahannya dari karet ya. Jadi keypad ini dari karet dan ini warnanya ungu guys ya. Macam-macam sih. Dulu ada warna merah, ada warna ya kayaknya sih ada warna merah doang sih. Warna merah sama warna kayak biru dongker kayak gini.
Jadi kayak gitu aja. Ini bukan biru dongker guys ya. Ini kayak ungu ya. Ini warnanya sih lebih ke ungu. Dan ya untuk fungsi-fungsinya sih biasa aja ya. Di sini tuh dia tombol buat panggilan di sini. Yang duanya tombol buat panggilan dan atas di sini tombol buat back ya. Yang sini tombol buat back dan yang di sini tuh tombol buat option ya. Dan tengahnya sini tombol navigasinya. Berikut untuk di bagian bawahnya sini juga dia ada tombol numeriknya ya. 1 2 3 sampai 9 bintang kosong pagar. Dan ya untuk di bagian bawahnya sendiri di sini tuh dia ada lubang charger yang masih pakai lubang charger yang gede. Untuk bagian sampingnya sini juga dia ada apa namanya earphone ya, earphone apa earpiece di sini. Kalau sini sih kayaknya earpiece ya, di sini earphone. Apa kebalik ya? Ya intinya sini buat handsfree guys ya, ataupun headset ya. Di sini buat headset ataupun juga bisa buat kabel data ya. Dan untuk di bagian bawah sini juga dia ada lubang mikrofon. Nah untuk bagian sampingnya yang ini spesial guys ya. Ini untuk HP ini dia ada lampu-lampu diskonnya dan di sini juga dia ada terdapat speaker di sini ya. Speakernya cuma di bagian kanan doang. Dan untuk di bagian atas di sini tuh dia tombol power. Untuk bagian sampingnya sini ada lampu-lampunya lagi. Dan bagian belakangnya di sini tuh dia ada logo Nokia. Di sini ada kamera, yang kameranya ini masih VGA. Dan di sini ada tampilan tutupannya ya. Ini untuk di bagian tutupan belakangnya transparan ya. Aslinya dia ada kayak gambar-gambar gitu guys ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di iklannya ya zaman dulu, nanti mungkin akan saya tampilkan iklannya di bawah video ini di deskripsi ya. Itu dia menunjukkan kalau handphone itu dia bisa dipasangin stiker ya di belakangnya guys ya. Dipasangin stiker, diselipin di belakang covernya ini. Jadi agak keren lah gitulah. Ini kalau menurut saya sih handphonenya ini kayak handphone cewek guys ya. Zaman-zaman dulu handphone yang bisa di custom kayak gini memang agak keren sih. Dan sampai sekarang pun saya kalau misalnya memang masih ada ya boleh juga sih, bisa saya beli mungkin guys ya. Mungkin bisa dipasangin stiker apa gitu kan, lumayan. Kalau zaman sekarang kan kebanyakan pakai garskin kan, dan itu nyopot kayak sayang gitu. Kalau bisa dicopot dia jadi kayak kemana-mana ya. Kalau zaman dulu ya pakai kertas cukup sekali udah pakai. Kalau misalnya bosan dicopot lagi, kertasnya masih bagus disimpan gitu ya. Dan handphone kayak gini juga dulu banyak guys ya. Sebelum handphone ini kalau nggak salah yang saya tahu itu Nokia 3200 ya. Dan itu handphone yang fullnya ya. Kalau handphone ini kan dia cuma belakangnya doang. Itu handphone cewek sih. Kalau handphone ini lebih ke laki-laki guys ya. Makanya saya dulu lebih sering pakai handphone ini ketimbang Nokia 3200. Dan untuk di bagian dalamnya di sini tuh dia ada baterai dan ini baterainya sampai botak kayak gini guys ya. Ini karena saya pakai udah bertahun-tahun ya. Ini aslinya ada cetakannya di sini kayak ada logo Nokia, terus beserta tipenya dan apa namanya kapasitasnya ya. Cuman ini karena memang saya udah pakai bertahun-tahun, jadi stikernya botak guys ya. Oke, untuk di bagian dalamnya di sini dia juga ada segel yang terdapat ada tulisannya Nokia Corporation. Di sini juga ada FCC ID, di sini ada tipenya, ada modelnya dan di sini ada tulisan Hancha bahasa Mandarin kayaknya nih ya. Dan di sini ada tulisannya GSM GPRS ya. Oke, ini untuk bagian di kartu SIM cardnya ini pakai kartu SIM mini SIM ya untuk tipenya guys ya. Oh ya, BTW untuk di atas di sini juga dia ada lubang gantungan ya di sini ya. Ini lubang gantungan lubang gantungannya di sini. Ini warna hijau ya. Menandakan kalau handphone ini tuh memang lebih ke cowok gitu. Lebih dominan ke cowok guys ya. Oke lah ya, di sini kita akan coba tutup aja covernya. Ini covernya juga udah lumayan rusak guys ya. Mesti diganti lagi tapi nggak tahu lah. Nanti mungkin kapan-kapan kali guys ya. Oke lah ya, dan di sini kita coba langsung hidupin aja handphonenya guys ya. Oke. Nah, itu adalah startup dari si logo Nokia-nya guys ya. Tuh. Ya ini casingnya udah agak rusak guys ini ya. Apa namanya, sepertinya nih kurang gitu rapat gitu. Nih ya lumayan lah ya ini karena casing murahan ya. Jadi kayak gitulah. Oke, jadi untuk di bagian tampilan menu awalnya seperti inilah tampilannya guys ya. Jadi untuk di sini tuh dia ada logo baterai dan baterainya ini tinggal 3% lagi ya. Dan untuk di bagian atas ini di sini sebenarnya ada logo jam ya, tapi ke jamnya belum keatur. Dan di sini untuk bagian sampingnya ada logo atau bar sinyal. Dan di sini kita coba ke menu dulu guys ya. Oke, untuk di menunya sendiri di sini dia ada messaging, di sini ada call register,
Di sini ada konteks, di sini ada settings, ada gallery, ada media, di sini ada organizer, ada application, di sini ada web. Ini website ya. Di sini ada Excel fitur ya. Ini buat apa namanya? Buat aplikasi SIM card saya guys ya. Dan ya di sini yang pertama itu kita akan coba langsung buka ke settingannya dulu guys ya. Kita akan coba ke settingan dulu sebentar. Coba kita tes nada deringnya dulu guys, karena ini memang ada banyak yang minta ya. Ringtone yang terakhir saya pakai guys. Ini ringtone coba kita ke ini ya, acceleration ya. Ada bunyi jam lagi. Oke lah ya. Nah ini untuk lampu-lampunya guys ya. Lampu-lampunya random ya. Ada merah, kuning, hijau ya. Ya, untuk di ringtone-nya seperti itulah tampilannya guys ya. Dan ini untuk di bagian lampunya ini kalian jangan nganggap kalau lampunya ini tuh dia make radiasi guys ya. Jadi zaman dulu itu kan kalau handphone jadul itu kan dia kalau kayak handphone Nokia nih ya. Zaman dulu tuh pernah ada yang ngejual ya, di abang-abang tuh. Jadi kalau misalnya dia stikernya kena lampu, kena apa namanya, kena getaran ya, kena radiasi gitu dia bakal nyala ya. Tapi itu kalau buat handphone ini beda guys ya, nggak buat handphone ini itu. Udah kalau dari handphone ini memang dari mesinnya guys ya. Dari mesinnya itu udah ada dan itu juga udah di set dari komputernya. Dan ini bisa saya buktikan kalau handphone ini bisa saya buka ya. Untuk di lampu-lampu diskonnya ini bisa dibuka BTW. Jadi ini cara bukanya tinggal kita buka casing belakangnya. Kita buka casing depannya di sini. Ini handphone ini nggak saya baut ya. Ini ya, tuh ya. Jadi kalau misalnya saya buka nih, dia bentar biasanya ada tulisannya insert SIM card ya. Ini belum ya tuh, soalnya nih saya kendorin ya tuh ya, no, masih bisa kebuka ya. Nah di sini kalau misalnya kita fokus di sini itu dia ada covernya. Nah ini kalau misalnya covernya kita buka seperti ini guys tuh. Jadi kalau misalnya saya pencet nih ya, no kan insert SIM card kan, jadi harus di agak tekan gitu ya. Nah open gallery. Nah ini ya. Nah lampu-lampunya guys ya. Jadi pas covernya kita buka tuh di dalamnya tuh seperti ini guys ya. Nah dalam-dalam itu adalah kayak ada lampu-lampu lagi. Nah ini speakernya agak putus-putus ya. Soalnya nggak kencang. Nah ya kira-kira kayak gitu guys ya. Dan ya untuk isinya yang buat yang penasaran ya, itu kira-kira isinya seperti itulah untuk tampilan dalamnya ya. Dan menurut saya sih untuk handphone ini lumayan guys ya, bagus ya. Kalau buat orang-orang yang memang pencinta disco mungkin lumayan bagus ya. Lumayan menarik gitu, katanya kayak wow gitu. Tapi kalau buat orang-orang yang kayak kelihatannya tuh kayak nggak mau norak gitu, handphone mesti nyala kayak gitu nih, kayaknya kurang gitu cocok sih. Kalau saya kan orangnya ya tergantung juga sih. Kalau saya kan memang suka-suka aja guys ya. Mau handphone ada lampu-lampunya kayak ya suka-suka aja gitu. Dan ini juga saya beli juga dulu murah ya, nggak terlalu mahal-mahal banget. Ini BTW untuk HP ini zaman-zaman dulu dijualnya sekitar apa namanya, sekitar 2 jutaan guys ya. 2 juta sekitar 3 jutaan ya. Dan saya beli handphonenya sekitar 800 ribuan dulu, sekitar tahun 2011 kalau salah ya. Dan ya yang kedua di sini kita akan coba langsung tes ke kameranya dulu guys ya. Untuk di kameranya sih sebenarnya ini sama aja kayak Nokia 7260. Namun yang Nokia 3220 ini mohon maaf saya nggak bisa tampilin hasil kameranya ya, karena ini nggak ada option buat apa namanya send picture-nya ya. Jadi kan kalau biasa kan kalau handphone kan dia ada paling nggak ada inframerah lah. Makanya tuh kenapa saya lebih milih Nokia 7260 ketimbang Nokia 3220 ini. Soalnya si Nokia 7260 dia masih ada apa namanya, masih ada inframerah guys ya. Walaupun ya memang handphonenya bentuknya kayak gitu-gitu aja, kayak bapak-bapak malah guys ya. Dan ya itu masih lumayan lah daripada HP ini. Kalau HP ini dia keren-keren tapi nggak ada inframerahnya gitu. Mau kirim dari SMS juga agak ribet ya, mesti pindahin kartu lagi.
Dan ini kalau misalnya saya foto kayak gini ya lumayan lah, masih bisa lah. Ya, ini untuk hasil resolusinya sama ya, nggak ada bedanya sama Nokia 7260. Soalnya waktu itu saya pernah send ke komputer dan saya lihat ternyata memang hasilnya sama aja. Dan ini ada night mode juga ya. Dan untuk di videonya dia cuman bisa video sampai 50 detik aja. Jadi ya setara lah sama video short YouTube guys ya. Kalau video short YouTube kan sampai sampai 60 detik ya. Sampai 60 detik ya, beda semenit lah. Oke, untuk di menu-menu sih kayak gini-gini aja guys ya. Dan ini menunya itu sebenarnya bisa dirubah guys ya. Di menunya itu bisa dirubah lewat dari display settings. Kita ke menu view. Nah, di sini kan ada grid, ada list ya. Nah, di sini kita coba ke set ke list. Kalau kita set ke list akan terlihat tampilannya seperti ini guys ya. Nah, dan ini untuk warna backgroundnya juga bisa digonta-ganti ya. Dan ini coba kita tes dulu. Menu view, list, grid. Oke, ini kita coba ke color schemes-nya. Di sini ada green, di sini ada orange, ya orange-nya kayak gini. Di sini ada pink, di sini ada red, di sini ada blue. Ini blue ini default ya. Di sini ada gray, di sini ada silver, dan balik lagi ke warna coklat ya. Ini kita pakai warna silver aja guys ya. Oke, untuk di wallpaper sama screensaver kayak gitu aja sih. Dan untuk handphone ini dia udah bisa nonton video ya. Jadi zaman-zaman dulu kan kalau misalkan suka ada yang pernah tahu ya 3GP ya. Itu handphone ini udah mendukung guys ya. Walaupun ya memang nggak terlalu banyak-banyak banget ya size-nya. Cuman kalau dari dilihat dari bisa apa enggaknya, udah pasti bisa HP ini guys ya. Apalagi Nokia saya yang 7260 ya, itu udah pasti bisa banget. Dan ini kita coba tes dulu untuk di pembuatannya ya. Nah, untuk HP yang saya punya ini Nokia 3220 ya. Ini versinya 6.22 dan untuk yang pembuatannya ini dia tanggal 23 Mei ya. 23 Mei 2007 guys ya. Berarti udah 15 tahun ya. Udah 16 tahun malah. Dan untuk di sini dia ada tulisannya RH37 dan di sini ada copyright Nokia. Di sini ada language-nya dan ya kayak gitu-gitu doang ya. Ini copyright dari Nokia-nya. Oke, untuk di bintang pagar 06 pagar di sini cuma ada email doang dan di sini bintang pagar 9270 pagar 2689 pagar ya. Nah, di sini tulisannya serial number, ada di sini ada mate, di sini ada purchasing date. Purchasing date 04 2014 ya. Ini mungkin dulu saya beli 2014 mungkin. Nah, di sini ada repair dan di sini ada live timer. Oke, untuk di kode-kodenya sih seperti gitu aja. Dan ya menurut saya sih untuk HP ini saya nggak reviewnya sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Soalnya memang sama aja sih kayak Nokia 7260 ya. Sekarang yang selanjutnya kita akan coba tes ke gamesnya dulu guys ya. Di sini kita coba ke gamesnya dulu. Untuk di gamenya ini harus set date ya. Ini ya udahlah kita set acak aja. Ini dari sini kita opening. Nah, di sini ada rasanya Water Rapids, di sini ada Phantom Spider, ada Nature Park, di sini ada Dance Delight, di sini ada Club Pinball. Ini dulu saya pernah mainin nih. Di sini ada Adventure Race juga, ada balik lagi ke Water Rapids guys ya. Ini coba kita tes ke Club Pinball aja guys ya. Kalau yang di Nokia 7260 itu kan dia Glamour Pinball ya. Kalau ini dia Club Pinball ya. Bedanya sih kayak gitu aja. Nah, ini ada suaranya guys. Tuh. Ini suaranya formatnya MIDI nih. Press 5 no, kan ini ada lampu-lampunya guys ya. Press 5 to shot. Loh, baru juga main. Ya main-mainnya sih kayak gini doang guys ya. Dia mencetnya itu 1 sama 3 ya. 1, 3 sama 5 yang di fungsinya. Nah. Ya, ini buat yang penasaran ya sama game-game zaman dulu tuh kayak gimana ya kira-kira kayak gini ya. Dan ini kalau misalnya dimainin sama saya di handphone yang ada disco-disconya itu kira-kira kayak gini guys ya tampilannya. Set.
Nah, ya dikit lagi tuh. Nah, nilainya 23.200 guys ya. Nah, nah, nilainya jadi 5.400 ya. Ya, kira-kira kayak gitulah untuk di gamenya guys ya. Jadi saya nggak bisa lanjutin panjang-panjang soalnya terlalu asik main game, jadi gimana gitu ya. Oke, ya karena memang gamenya itu yang saya tahu cuman Club Pinball-nya doang, jadi yang lain-lainnya saya belum pernah mainin sih. Dulu sih pernah ada ya Natur Park juga dulu saya pernah mainin, cuman nggak terlalu bisa-bisa banget dan udah agak lupa juga saya gamenya guys ya. Dan ya kira-kira sih kayak gitu aja sih buat dari gamesnya. Dan di sini untuk di collectionnya, di sini cuman dia tulisannya cuman empty doang guys ya. Ini nggak ada game, nggak ada aplikasinya ya. Karena dulu saya nggak pernah download aplikasi di HP ini guys ya. Saya udah tahu kalau HP ini tuh memorinya kecil ya. Jadi nggak saya ini. Nah, di sini juga dia ada stopwatch di sini ya. Di sini ada countdown timer, stopwatch, di sini ada wallet, ada kalkulator, dan balik lagi ke countdown timer apa? Countdown timer ya. Nah, di sini coba kita kebuka ke wallet. Wallet ini dia kayak buat informasi penting yang bersifat pribadi guys ya. Seperti kalau zaman sekarang itu yang pengguna Infinix ya, pasti ada tulisannya Excite ya. Itu kira-kira seperti itu. Tapi kalau zaman-zaman sekarang kan biasanya kan kita sudah bisa ngumpetin foto ya. Nah, kalau handphone ini belum bisa guys ya. Jadi cuman bisa ngumpetin ya paling cuman tiket doang ya, tiket-tiket. Udah gitu cuman ada kartu doang, receipts, dan ada personal notes doang ya. Dan ini juga bisa di setting ya, bisa change kodenya juga. Dan kira-kira isinya kayak gini guys ya. Di sini ada cards. Nah, bisa milih juga ya, ada address cards, dan di sini ada user info cards ya. Dan masih banyak lagi guys ya. Oke, untuk di review dari saya sih mungkin sampai segini aja ya, karena memang untuk handphone ini saya nggak terlalu ingat-ingat lagi. Apalagi nih memang handphone mau saya eksekusi guys ya. Jadi ya untuk videonya sampai segini aja. Mungkin nanti video ini akan saya upload agak lama dikit soalnya saya masih banyak kerjaan. Dan ya sampai segini aja untuk videonya. Kalau misalkan suka dengan video ini bisa di like, kalau misalnya nggak suka bisa di dislike. Dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulisnya di kolom komentar di bawah guys ya. Oke, sampai segini untuk video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah.